Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridatul Humairah, calon mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris IPS, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan politik pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Adapun kebijakan politik dalam pendidikan, dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi, perjalanan politik pendidikan nasional telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu di era Orde Lama pada tahun 1954, di era Orde Baru, dan saat ini di era reformasi. 1. Kebijakan pendidikan di era Orde Lama tahun 1954. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi win-win solution dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni maupun agama. Pada dasarnya, upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil. Hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain, sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa tersebut. 2. Kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Disadari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya intervensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orba, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Praktek penataran 4P4 merupakan salah satu bukti real dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu. Di era ini pula terjadi penyeragaman, sehingga budaya daerah, seni daerah, dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis. Bahkan banyak yang telah mati, yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tetapi satu jua telah dimaknai menjadi sesuatu entitas yang seragam. 3. Kebijakan politik pendidikan era reformasi. Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya UUD Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di era reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan berjalan secara top-down, diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu, implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dan mengedepankan potensi daerah semakin ditolak. Sistem evaluasi yang masih terpusat kekerasan dalam pendidikan dan banyaknya penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini. Kekuasaan dan pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Kekuasaan yang merampas hak-hak asasi manusia yang akan berakibat fatal terhadap perkembangan manusia seperti masalah yang terjadi diuraikan oleh pakar pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara
karena kekuasaan kolonial yang telah membatasi perkembangan pribadi manusia Indonesia dan pendidikan hanya untuk kaum kolonial. Kedua, Roma Mangun. Negara menyusun satu sistem pendidikan yang pada hakikatnya telah membelenggu peserta didik, terlebih orang miskin. Ketiga, Paulo Freire. Sistem pendidikan yang berlaku di negara sebagai bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dari beberapa contoh sebelumnya, peran pemerintah dalam memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan hak asasinya, khusus dalam dunia pendidikan, sangat dibutuhkan. Bagi John Dewey, masalah kekuasaan atau power dalam dunia pendidikan memperoleh dimensi yang lain. Menurut pendidikan hendaknya mengembangkan kekuasaan yang berada dalam hakikat peserta didik. Kebutuhan peserta didik terstimulasi oleh lingkungan manusia atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.